Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menjelaskan tentang masalah bayan alamat sa'adah was saqawah. Jadi menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Sampeyan ini masuk ke kategori yang mana? Kalau sampeyan tahu tentang siapa saja yang orang yang beruntung dan siapa saja orang yang tidak beruntung, artinya orang yang celaka, itu ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mukasyafatul qulub. Ilam anna alamat sa'adah idza syarafa salatan. Jadi ketahuilah bahwasanya tanda-tanda orang bahagia itu ada 11 macam. Idza ayyakuna zahidan di dunia wa rahiban fil akhirah. Yang pertama, di sana orang yang zuhud di dunia dan suka kepada akhirat. Artinya zuhud itu tidak suka dunia. Artinya apa adanya lah. Itu namanya zuhud dan suka kepada akhirat. Kalau di sini dijelaskan masalah zuhud di sana faqalali. Jadi seseorang bertanya kepada Abu Yazid, "Ya Abu Yazid, ma zuhdi indaku?" Jadi, wahai Abu Yazid, apa batasan zuhud di samping kalian? Qala idza wajadna akalna wa idza waqadna sabarna. Ini namanya zuhud. Jadi, ketika ada maka saya makan, dan ketika tidak ada maka saya sabar. Nah, sampean di sini kalau bisa mempraktikkan ini berarti sampean termasuk tanda-tanda orang yang beruntung. Pasti sampean kalau tidak ada, pastinya mencari. Seumpama waktunya makan pagi, seumpama di pondok makan pagi. Kalau seumpama nasi dengan tidak ada, yang jelas pastinya nyari. Berarti sampean itu tidak masuk orang-orang yang beruntung, masuk kepada orang-orang yang celaka. Jawab yang penting saja namanya. Jadi zuhud di sana apabila ada di sana dimakan. Seumpama adanya roti, ya roti itu toh. Kalau anak untuk kan biasanya ada roti habis masih ke koperasi lagi beli lagi. Itu namanya bukan zuhud. Berarti sampean itu serakah namanya. Masuk kategori orang-orang yang celaka. Jadi yang pertama, untuk seseorang bisa dikatakan orang yang zuhud di sana apabila ada di sana dimakan, apabila tidak ada di sana harus sabar. Tidak usah mencari lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, wataniyatu takuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Yang nomor dua, kemauannya itu hanya untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Nah, kalau orang yang beruntung di sana, yang pertama pasti maunya beribadah, ingin sholat, ingin ngaji, pokoknya macam-macam yang dalam kategori kebaikan. Terus yang kedua, membaca Al-Quran. Kira-kira sampai masuk apa enggak kategori yang nomor 2 di sini? Masuk, cuma sebagian. Masuk di luarnya toh apa masuk ke dalam? Di dalam. Ya. Jadi himmahnya itu hanya beribadah toh dan membaca Al-Quran. Kalau sampeyan dalam setiap hari istiqomah membaca Al-Quran, satu hari seumpama 2 makro, 3 makro, berarti sampeyan di sini masuk kategori orang yang beruntung. Sampeyan istiqomah membaca setiap hari Al-Quran. Istiqomah. Apanya istiqomah itu? Megangnya apa membacanya? Megangnya Al-Quran. Masuk ke orang celaka. Wa thalithatu ayyakuna qalilal qaul fi ma la yahtaju ilaih. Di sini yang paling penting. Yang nomor 3, untuk tanda-tanda orang yang beruntung di sana, yang nomor 3 adalah sedikit berbicara tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan. Artinya ketika dia berbicara tentang sesuatu yang tidak dibutuhkan, dia hanya sedikit. Seumpama ada temannya berbicara, seumpama gimana nanti seumpama nanti kan hal-hal seperti itu kan kurang bermanfaat. Kamu nanti sholat malam apa enggak? Kalau mau sholat malam nanti berjamaah, nanti itu
lebih banyak berbicara jawab apa? Kalau seumpama tidak penting, artinya sesuatu yang tidak dibutuhkan itu dibicarakan seperti makan apa makanan untuk orang pondok itu tidak perlu diperbanyak pokoknya. Nanti ke kantin sudah cukup. Nanti ke kantin bawa berapa? Makannya akan apa di sana? Mau operasi apa enggak? Kan seperti itu biasanya masih panjang. Kalau sesuatu yang kurang bermanfaat itu sampean atau kurang penting lah bagi kalian, maka pembicaraannya itu harus sedikit, jangan terlalu banyak. Warabi'atu ayyakuna muhafidun ala shalawatil khamsi. Yang nomor 4, menjaga sholat 5 waktu. Artinya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu harus dilakukan. Jangan sampai effort ya. Apalagi kalau anak pondok biasanya hampir ulangan biasanya. Kan jarang ada kegiatan, biasanya subuhnya selalu kok untuk katanya anak pondok itu refleksi. Nah, kalau sambian masih ada yang bolong, itu namanya tanda-tanda orang celaka. Karena kalau orang-orang yang beruntung di sini menjaga sholat 5 waktu, itu yang nomor 4. Yang nomor 5, wali'an bima qalla aw katsura minal haram wa subhat. Yang nomor 5, dia itu warok tentang sesuatu yang sedikit atau banyak dari perkara haram dan subhat. Artinya dia itu menjaga tentang sesuatu yang sedikit atau banyak dari perkara haram dan subhat. Kadang kalau anak santri melihat uang di tanah umpama ya sedikit atau banyak tetap diambil, tidak warok namanya. Itu masuk dalam barang subhat. Subhat itu ma bainal halal wal haram. Artinya sesuatu yang berada di antara haram dan halal, namanya subhat itu. Jadi sampean ketika menemukan seperti itu, terutama yang haram. Kalau haram biasanya anak-anak tidak diambil biasanya kalau haram, kayak seperti mencuri, jarang anak-anak. Kalau diketahui jarang, kalau tidak diketahui ya lanjutnya. Jadi harus menjaga dari barang haram dan subhat, baik banyak ataupun sedikit seperti itu. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, satu antakuna sohibatuhu ma'aso solihin. Yang nomor 6, berteman dengan orang-orang soleh. Kalau temannya sampean orang-orang yang kurang artinya nakal lah, berarti sampean itu termasuk orang-orang yang celaka. Jadi temannya sampean itu orang soleh. Artinya soleh di sini pantas dalam masalah kebaikan. Kalau sampean temannya nakal, nanti sampean terjerumus juga. Karena kalau keburukan itu kecepatannya itu lebih cepat daripada marding pembahasan arang lebih cepat daripada arang itu kecepatan nularnya keburukannya itu. Seumpama ada keburukan sering ngintip perempuan. Sering ngintip perempuan, sampai berteman dengan orang yang sering ngintip perempuan, itu sampai langsung ikut juga. Coba kalau kebaikan, ada temannya sholat sunat 1 hari seumpama 100 rakaat seumpama, pasti sampean tidak akan secepat itu mengikuti. Pasti banyak. Gimana saya mau mengikuti, terlalu banyak, capek ini. Makanya kalau keburukan itu pasti langsung langsung nyantor. Yang nomor 7, wasabiatu yakuna mutawadian wa mutakabbir. Yang nomor 7 itu harus ada kasor, tidak sombong. Artinya selalu rendah hati. Ketika ada orang yang ada orang yang lebih alim dari segi tingkah laku atau ilmunya, di sana lebih rendah lagi, rendah diri. Karena daunnya Gus Masyur atau Gus Baha itu rendah diri itu bisa menjadi wali. Ada cerita daunnya Gus Baha itu, ada orang yang sholat berjamaah di depan paling pertama, ada seseorang yang sholatnya itu paling belakang. Lah yang paling belakang ini dikatakan wali. Kenapa? Karena dia itu berada di paling belakang karena dia itu malu. Artinya rendah diri, malu kepada Allah karena dia itu terlalu banyak dosanya, sehingga dia tidak mau
sholat di depan atau sop pertama, cuma jangan diikuti. Itu memang tingkatan-tingkatan yang paling tinggi. Terus yang nomor 8, batamina yakuna saqiyan kalimat. Yang nomor 8 itu apa namanya, dermawan yang mulia. Artinya labbe bahasa Maduranya. Labbe. Kalau sampai yang punya uang banyak, seumpama terus tidak dikasih ke temannya ada yang kelaparan tidak dikasih, berarti sampai itu termasuk orang yang dikasih beli permen atau makanan apa 500 adalah. Watasi atau yakuna rohiman bima Allah. Nah, yang nomor 9 di sini dia itu harus mengasihi sesuatu yang khuliqallah, yang diciptakan oleh Allah. Jadi sampean itu harus mengasihi sesuatu yang diciptakan Allah, sesama makhluk atau hayawan semuanya sudah, terutama kepada hayawan. Kadang anak-anak biasanya kalau ada hayawan yang sekiranya mengganggu, kadang pukul, pokoknya sembarang. Kalau seperti itu tidak rohim kepada ciptaan Allah, berarti dia itu termasuk orang yang tidak beruntung atau celaka. Ada sumur, ada mengik, kalau musimnya mengik, nyamuk ya. Musimnya nyamuk biasanya jadi wajah pepas. Itu namanya itu tanda-tanda orang celaka. Ya, tidak beruntung nanti. Di sini tanda-tanda yang nomor 9 harus mengasihi ciptaan Allah. Ya, manusia, pokoknya semuanya sudah yang diciptakan Allah. Wal asyiratu yakuna nafi'an lil khalqi. Yang nomor 5 harus bermanfaat untuk makhluk. Ada temannya yang gak bisa pelajaran ini, kemudian kasih tahu, namanya itu memberi manfaat kepada makhluk, namanya itu. Itu termasuk tanda-tanda orang yang bahagia atau beruntung. Wal hadiyata asyarata, yang terakhir dari tanda-tanda orang yang beruntung itu adalah dzakirul lil maut, selalu ingat mati. Yang banyak takbir, dia selalu ingat mati, makan selalu ingat mati, mandi selalu ingat mati. Kalau sampean ingat mati macam-macam ingatannya sampean, diganti sudah ada nasinya kok belum. Bukan mati yang diingat. Kalau sampean pikirannya nasi, pengen main, apalah semacamnya, sudah tidak pernah dzakir lil maut, artinya mengingat mati, maka sampean itu termasuk orang-orang yang celaka. Tambiul ghafili wala manusyaqqa aidan inda asyarata. Tanda-tanda orang celaka ini masuk apa enggak dengan orang celaka itu juga ada 11. Ulaha ayakuna harisun ala jamil mal. Yang pertama di sana suka atau rakus mengumpulkan harta, suka mengumpulkan harta, punya uang 1.000, 2.000, dikumpulkan sampai 1 juta. Setelah itu berfoya-foya. Itu namanya tanda-tanda orang sakawan. Jangan sampai dikumpulkan tidak apa-apa, setelah itu dikasih kepada orang miskin. Kalau dikumpulkan buat foya-foya, main ini, main judi, main apa sembarang, sudah buat minuman keras apa macam-macam, berarti hal-hal seperti itu, mengumpulkan harta seperti itu termasuk tanda-tanda orang celaka. Wataniyatun takuna imatu syahwat wala dzati dunya. Yang nomor 2, himmahnya itu untuk syahwat dan kelezatan dunia. Jadi maunya pokoknya yang enak-enak tuh di dunia ini. Pengen main ini, pengen makan ini, hamburger, kalau gak hamburger gak mau makan. Pokoknya yang enak-enak tuh. Kalau ada seseorang yang sukanya yang enak-enak tuh di dunia, berarti dia itu termasuk orang-orang yang celaka. Wartani 1. Ayakuna baisan fil qaul la mukiron lil ghibah. Yang nomor 3, di sana selalu berkata kotor. Baisan fil qaul ketika berbicara musang. Cuma ini misal ini. Kalau ada orang berkata seperti itu, berarti orang itu termasuk celaka. Tapi yang masuk apa anda? Masuk. Bang tiranil ghibah, banyak membicarakan orang lain. Rasakan bahasa. Buat kulit tajam dilisonsi tahun dulu, tuan. Enggak boleh.
Jadi yang ketiga di sini sering terjadi, selalu berbicara kotor dan sering membicarakan orang lain. Maksudnya tanda orang celaka. Warobnya pun yang pun mengetahui di sholat, di sholawatil khamsi, selalu meremehkan sholat 5 waktu. Waktunya sholat duhur bu. Kader korokon masih kurang 2 jam seumpama. Nanti waktunya sholat asar, namanya tahawilan di sholawatil khamsi. Nantinya sholatnya pojok. Nanti itu termasuk tanda-tanda orang masuk. Walau satu antarku nasibatuhum al-fujar. Yang nomor 5, temannya itu adalah orang-orang buruk atau orang-orang nakal. Juga. Tidak mau dia berteman dengan orang langsung. Wasadi satu ayaku nasi al-uluk. Yang nomor 6 di sana apa namanya? Tata keramanya buruk. Ya, tata keramanya buruk ini macam-macam juga. Ada yang menjelaskan dengan ngomong sendiri. Itu termasuk si al-uluk, tata krama yang buruk. Pokoknya macam-macam juga. Ketika dipanggil sama pengurusnya nggak mau, itu termasuk si al-uluk. Karena tidak mau diberitahu. Padahal pengurus itu mempunyai amanah dari lembaga 5 atau 7. Maksudnya wasabi itu yang muktal waburo. Yang nomor 7 itu muktal waburo. Artinya apa namanya? Nomor 7 ikan itu tidak ada basor. Artinya tidak rendah diri. Artinya sombong. Ya, saya punya uang 1 juta. Nanti mau foya-foya, menyombongkan diri. Itu yang tampak. Yang tidak tampak itu ada membeli sengkok, parecakan, siapa sih semangat. Itu termasuk sombong. Masuk. Banyak yang masuk kalau ada kaya. Wataminatu yakun namanya limanfaatin nas. Yang nomor 8 itu tidak mau memberi manfaat kepada manusia atau makhluk. Temannya nggak bisa apa-apa atau tidak ada yang paham, dan saya minta tolong ajarin saya nggak paham ini. Oh, siapa kamu tidak mengaji waktu-waktunya? Jangan seperti itu. Namanya itu tidak memberi manfaat kepada manusia. Kalau saya minta tolong dari segi apapun, saya boleh saya pinjam uang saya kiriman sudah habis. Nanti kalau waktunya kiriman saya, oh iya ini tidak usah bayar, sudah bilang. Masa ada yang seperti itu? Jadi yang nomor 8 itu tidak bisa memberi manfaat kepada manusia. Yang nomor 9 kata saya ya kuna qalilar rahmanil mu'minin. Yang nomor 9 itu sedikit untuk mengasihi orang-orang mukmin. Artinya kadang anak-anak ada yang tidur, kadang sarungnya diri, macam-macam juga. Tidak mengasihi. Jadi tanda-tanda orang celaka di sini sedikit mengasihi orang-orang mukmin. Kadang orang itu diambil butuhnya, kalau butuh ke si A, kalau nggak butuh ditinggalin si A. Kalau pada waktu banyak uangnya, traktir lagi. Kalau nggak punya uang, jangan berteman sama itu. Dia itu nggak punya uang, Jadi kalau sampeyan itu mengasihi orang-orang mukmin itu sedikit, berarti termasuk tanda-tanda orang celaka. Paham? Masuk. Bahkan silakan yang punya bagian yang nomor 10 itu medit, artinya apa? Cerit. Iya. Katanya daunnya kedatar itu al-bakhil ba'idun minan nas, al-bakhil ba'idun minallah. Jadi kalau orang bakhil itu al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas. Jadi orang bakhil itu jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Katanya kesabtar, kenapa kok orang bakhil itu jauh dari manusia? Karena kalau ada orang bakhil, siapa yang mau dekat? Kita contohkan kucing cuma ada kucing miliknya orang bakhil, artinya orang cerewet. Maka ikannya piauder sampai lupa penguasir dari cerewet.
Nah, itu termasuk tanda-tanda orang celaka. Jadi kalau sampai ingin beruntung, jangan cerek. Mencerek jauh dari pengiran, jauh dari manusia. Tadi yang manusia. Apa yang walhati asyarata yakuna nasiyan bil maut. Yang nomor 11 lupa kepada mati. Artinya tidak ingat mati. Masuk. Tidak masuk. Pasti masuk, ingatnya hanya mati. Mandi. Wis wallahu a'lam.